Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat serta rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Salat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku para umatnya. Baik, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat acara, langsung saja mari kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Zuhair. Kepada beliau waktu serta tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu semua yang selalu dalam semangat ibadah di bulan Ramadan ini, semoga Allah selalu berikan kekuatan dan berikan keistiqomahan dalam ketaatan. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah sebab Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih diberikan kesempatan dan kemauan untuk selalu beribadah di waktu yang mulia di bulan Ramadan menjelang buka puasa, yang merupakan waktu yang terbaik untuk kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita bersyukur, dengan memanfaatkan setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah menjanjikan kepada kita untuk memberikan nikmat yang jauh lebih besar lagi untuk bisa kita dapatkan. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi hamba Allah yang seutuhnya, sehingga kita tahu arah mana yang harus kita tuju, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita melakukannya, sehingga nanti di akhir perjalanan hidup kita berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu semua, tidak pernah terlepas dari suasana bulan Ramadan. Kita sedang memasuki masa di mana seharusnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin mengikat lagi semangat kita, meningkatkan lagi semangat kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan bahwa setiap amal yang kita kerjakan itu yang menjadi penentunya adalah yang ada di akhir. Maka harusnya menjelang akhir ini bukan kita malah kendur semangatnya, tapi harusnya malah lebih kita kencangkan lagi ikat pinggangnya, dikencangkan lagi semangatnya, dikencangkan kembali
antusiasmenya dalam kita menjalankan ibadah. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Nah, hadis ini menjanjikan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang selalu mengajarkan akan proses menjadi lebih baik, dan jangan menjadi orang yang suka berputus asa di tengah jalan. Karena bisa jadi ketika kita berputus asa, malah kita terhalang dari kebaikan yang seharusnya bisa kita dapatkan sekalipun di menit-menit akhir. Dan sebaliknya, ketika kita tidak menjadi orang yang berputus asa dan selalu berjuang menjadi pribadi yang lebih baik, maka harapannya di akhir Ramadan ini Allah berikan kita petunjuk untuk bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya, saya mengajak diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama meningkatkan lagi semangat kita, meningkatkan lagi antusiasme kita dalam beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan harapannya semangat ini bisa dibawa terus, bahkan hingga setelah kita melewati bulan Ramadan. Untuk apa? Agar nanti ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui bulan Ramadan di tahun berikutnya, kita sudah bisa mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita sudah siap untuk menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena kita setiap tahun itu harapannya menjadi orang-orang yang sudah mengumpulkan kesiapan sebelum datang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan akhirnya kesiapan ini diuji, dan tahun depan kita coba untuk perbaiki kembali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kita menjalani ibadah itu seringkali kita mendapati yang namanya rintangan dan halangan, dan itu adalah hal yang normal dan bahkan menjadi satu keniscayaan ketika kita mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW juga pernah menyampaikan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Yang namanya neraka itu dikelilingi dengan keindahan nikmat syahwat. Jadi gampang untuk masuk neraka itu. Namun sebaliknya, masuk surga itu, kenapa akhirnya balasannya adalah nikmat yang tiada tara? Karena mendapatkannya pun butuh dengan mujahadah, butuh dengan perjuangan. Maka Rasulullah menyampaikan huffatil jannatu bil makarih. Yang namanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu kita sebagai seorang manusia. Tidak menampik fakta bahwa ibadah itu sesuatu yang terkadang untuk diri kita itu berat untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Baik itu sholat, baik itu puasa. Ketika itu semua harus menyelisihi karakter atau sifat utama kita sebagai seorang manusia, pasti ada kesulitan yang harus kita dapatkan. Sebagai seorang manusia kita senang makan itu nikmat, makan itu enak. Tapi ketika kita harus menahan itu semua dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada kesulitan yang harus kita dapatkan. Tidur itu nyaman, tidur itu enak, apalagi kalau kamarnya fasilitasnya lengkap. Kamarnya adem, kamarnya sejuk, tempat tidurnya empuk. Datang waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Maka di situ kita harus memilih antara mengikuti kesenangan kita sebagai seorang manusia atau kita mengikuti sesuatu yang membuat kita nanti akan mendapatkan ridho Allah, yaitu bangun kemudian menjalankan ibadah sholat subuh.
Setiap ibadah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah janjikan di situ pasti ada kesulitan. Oleh karenanya surga itu pun balasannya sedemikian nikmat dan sedemikian nyaman dan enak, karena kita harus bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan itu sudah menjadi janji yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa kalau kita nanti tidak berupaya untuk bersusah payah dalam ketaatan, maka nanti kita akan mendapatkan kesulitannya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Di surat Al-Fajr disebutkan seperti itu, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Mohon maaf, bukan di surat Al-Fajr tapi di surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Pada hari kiamat itu ada tampak wajah-wajah yang terlihat lemah, terlihat kecapean, dan terlihat letih. Kenapa? Karena dia harus merasakan apa? Akibat dari sifat hidupnya yang terlalu santai ketika di dunia. Namun sebaliknya, kalau kita orang-orang muslim mau mendapatkan kenikmatan dan juga rasa nyaman di akhirat kelak, kita justru harus bersusah payah ketika di dunia. Walaqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang capek. Maka ketentuannya seperti itu, tinggal kita memilih Bapak Ibu, mau capeknya sekarang, santainya nanti, atau santainya sekarang, capeknya nanti. Gitu. Karena kalau kita memilih capeknya sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wujuhu yauma idzin na'imah. Orang yang capeknya sekarang, maka nanti ketika di akhirat dapatnya apa? Nikmat, nyaman. Wa wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu meridhoi setiap apa yang dia lakukan, setiap jerih payahnya, setiap lelahnya ketika dia berada di dunia. Jadi pertanyaannya, mau capek sekarang atau capek nanti, itu kembali kepada masing-masing. Gitu. Ini kesadaran yang harus kita tanamkan, bahwa yang namanya ibadah itu pasti ada kesulitannya, pasti ada rintangannya. Kalau biasanya ada godaan setan, nah sekarang kan lagi Ramadan, setannya lagi dibelenggu. Lalu apa yang menjadi rintangan saat kita di bulan Ramadan ini yang menghalangi kita dari ibadah? Apa? Yaitu yang disebut dengan hawa nafsu. Ternyata ada rintangan yang asalnya dari dalam diri kita sendiri. Karena tadi kita katakan bahwa manusia dengan hawa nafsunya itu menyenangi rasa nyaman dan rasa santai. Sedangkan ibadah menuntut kita untuk bangun, untuk berupaya, untuk berusaha, untuk sulit, tapi dalam rangka menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita akhirnya harus bersikap terhadap hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, agar khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin dengan ibadah. Yang tadi kita sudah jelaskan bahwa ibadah harus sulit, ibadah harus susah. Sesederhana apapun itu, pasti kita harus melawan hawa nafsu dalam diri kita yang menyuruh kita untuk selalu cari yang paling enak di dunia. Gitu. Bagaimana cara kita memanage hawa nafsu kita? Maka ada satu hal yang dinamakan sebagai muhasabatun nafsi. Kita harus memuhasabahi nafsu. Nah, Bapak Ibu, nafsu itu sebenarnya adalah esensi dari diri kita. Karena seringkali dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kita sebagai manusia, menyebutnya nafsu. Sebagaimana di surat Al-Baqarah misalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani syariat kepada nafsu. Nafsu ini siapa? Yuk, kita manusia, as-tsaqalain dan juga jin yang terkena tanggungan-tanggungan syariat.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menjanjikan, Allah itu membebani taklif, beban hukum untuk bisa dikerjakan tidak akan melebihi kemampuan kita sebagai seorang manusia. Kita disebut nafsu. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Memanage nafsu kita adalah dengan memuhasabahi diri kita. Apa itu muhasabah diri? Muhasabah diri adalah kita menyediakan ruang untuk merenung, ruang untuk bercengkrama, ruang untuk bermuamalah dengan diri kita sendiri terkait apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita kerjakan. Karena tadi masalahnya dalam diri kita, maka yang perlu kita jaga adalah tadi nafsu kita. Karena kalau kita jaga nafsu kita, maka insya Allah ke depannya amal itu akan bisa lebih kita atur. Kalau saya anggap misalnya, atau kita kasih analogi, nafsu ini seperti anak yang apa bahasanya, overaktif. Bapak Ibu punya anak yang suka lompat-lompatan gitu. Nah, anak yang lompat-lompatan ini kan energinya besar sekali. Nah, nafsu pun juga seperti itu. Dia adalah sumber energi dari diri kita. Makanya perlu diarahkan. Yang mengarahkannya adalah akal. Jadi nafsu itu perlu dia, Bapak, Bu, arahkan. Karena tanpa nafsu kita juga nggak jalan kemana-mana. Jadi nafsu ini perlu dimuhasabai, dijaga, diarahkan, diperhatikan, diawasi. Itu maknanya muhasabah. Terkait dengan amal bagaimana? Jadi kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, cara muhasabatun nafsi terkait dengan amal yang kita kerjakan itu ada dua bentuk atau dua gambaran. Yang pertama adalah gambaran sebelum amal itu dikerjakan. Sebelum kita melakukan sesuatu, coba kita buat jeda sebelum melakukannya untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Apa yang kita dialogkan dengan diri kita sebelum kita melakukan sesuatu? Yang pertama adalah kita tanya kepada diri kita, apakah amal yang akan kita kerjakan itu benar-benar bisa kita kerjakan atau tidak? Kita mampu gak mengerjakannya? Kalau gak mampu, jangan dimampu-mampukan. Kalau kita mampu, maka kerjakan. Tapi kalau kita mampu, ada pertanyaan keduanya. Apa pertanyaan kedua yang kita tanyakan kepada diri kita ketika kita sudah yakin bahwa amal itu bisa kita kerjakan? Yang kita tanyakan kepada diri kita adalah apakah amal yang kita akan kerjakan itu memang lebih baik dikerjakan atau lebih utama tidak dikerjakan? Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Jadi amal itu atau perbuatan itu ada yang lebih baik dikerjakan dibanding ditinggalkan, dan sebaliknya ada yang lebih baik ditinggalkan dibanding dikerjakan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah berbicara atau berkata-kata. Berbicara dan berkata-kata itu sejatinya sesuatu aktivitas yang tidak ada secara mendasar, tidak ada sifat baik dan sifat buruknya. Kalau kita berkata-kata, ya normal-normal saja, boleh-boleh saja. Kita ngomong itu boleh-boleh saja. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita berbicara sesuatu yang bermanfaat, memberikan nasihat kepada sesama muslim, itu baik atau buruk? Baik. Maka lebih baik dilakukan atau ditinggalkan? Dilakukan. Nah sebaliknya, kalau kita berkata-kata, kita berucap kepada orang lain, tapi terlalu berlebihan, bahkan sampai keluar kata-kata yang mungkin di hati orang lain itu menyakiti, maka lebih baik ditinggalkan. Gitu. Karena kita nggak tahu, terkadang itu ya, kita ngerasa kok omongan kita ya normal-normal aja, tapi buat orang lain ternyata menyakitkan. Itu sering sekali. Kita cerita, alhamdulillah kemarin saya cerita, saya habis berlibur kesini, wah enak banget. Ternyata tetangga kita ada yang belum bisa kemana-mana, Pak. Gitu. Belum bisa kemana-mana.
Saya makan ini, makan itu, ternyata tetangga kita ada yang cuma bisa setiap hari itu makannya singkong, makannya tempe. Kita cerita makan mewah. Mungkin buat kita nggak ada masalah, tapi apakah buat tetangga kita jadi masalah? Wallahu a'lam. Tapi secara adab tidak bagus ketika kita terlalu pamer. Mungkin sifatnya adalah tahadduts bin nikmah dari kita, tapi ketika itu ditangkap lain malah mudarat timbul di sana. Jadi sebelum kita akhirnya mau melakukan sesuatu, pertanyaan keduanya lebih baik dilakukan atau lebih baik ditinggalkan. Kalau misalnya kita dapat jawaban lebih baik ditinggalkan, sudah berhenti sampai sana, jangan dilakukan. Tapi kalau kita misalnya menjawab ya lebih baik dikerjakan, maka muncul pertanyaan ketiga. Ketika kita akan melakukan perbuatan itu, niat kita lillah atau li ghairillah. Ketika kita melakukan hal tersebut, niat kita untuk mendapatkan ridho Allah atau kita mengharap tujuan-tujuan yang lainnya, atau kita sebut sebagai ditanyakan nih keikhlasan dalam menjalankan amal tersebut. Kalau kita dapat jawaban, saya mau melakukan ini karena saya pengen ada orang yang melihat, ada orang yang tahu kalau saya bisa melakukan hal tersebut, maka sudah keluar dari koridor ikhlas, maka tinggalkan. Nah, kalau misalnya kita yakin saya melakukan ini lillahi ta'ala, kita mengerjakan ibadah lillahi ta'ala. Yang kedua, karena memang sebagai manusia saya butuh untuk beribadah, saya banyak dosa kok ini. Saya butuh ibadah agar Allah nanti mengurangi sedikit demi sedikit dosa yang pernah saya lakukan dengan ibadah yang saya kerjakan. Maka kalau jawabannya sudah lillah, ada pertanyaan keempat, apakah pekerjaan tersebut butuh pendamping, butuh penolong atau tidak? Butuh yang mendampingi, yang menolong atau tidak? Kalau misalnya dia membutuhkan ada orang yang menolong atau mensupport kita, maka dan kita mendapatkan support itu, maka kita lakukan. Jadi kalau kita merasa bahwa amal ini kayaknya saya butuh bantuan dari orang lain dan kita punya orang yang akan mensupport dan membantu kita melakukan itu, maka kita kerjakan. Tapi ini sifatnya tambahan saja pertanyaan ini, karena memang tidak semua amal itu butuh support seperti itu. Nah, beberapa ulama menyampaikan pertanyaan ini kaitannya dengan satu amal yang sifatnya jama'i atau komunitas. Sebagai contoh misalnya, Rasulullah SAW ketika di Mekah. Di Mekah itu Rasulullah dan umat muslim atau para sahabat itu dalam keadaan yang masih lemah. Dakwah saja sembunyi. Gitu. Pertanyaannya, kenapa sembunyi-sembunyi? Bukankah Rasulullah di atas kebenaran? Bukankah Rasulullah kalau berdoa kepada Allah pasti akan diijabah? Lalu kenapa sembunyi-sembunyi? Karena balik lagi, ketika ini dilakukan secara terang benderang, maka ada mudarat yang mungkin tidak kembalinya kepada Rasulullah, tapi kembalinya kepada para sahabat yang lainnya. Ya, Rasulullah betul, Rasulullah kalau doa itu pasti akan diijabah, tapi kan sahabatnya belum tentu. Dan itu juga terjadi ketika masa hijrah. Kenapa Rasulullah berhijrah secara sembunyi-sembunyi, sedangkan sahabat Umar bin Khattab itu berhijrah secara terang-terangan? Apakah tandanya itu Umar bin Khattab lebih utama dibanding Rasulullah? Nah, dijawab oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, tidak seperti itu. Karena ada hikmah kenapa Rasulullah menjalankan hijrah secara sembunyi-sembunyi. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi syariat, sedangkan apa yang dilakukan oleh para sahabat hanya menjadi sikap personal. Kalau Rasulullah misalnya berhijrah secara terang benderang, semua sahabatnya harus mengikuti cara beliau berhijrah, dan beliau tidak menghendaki itu karena balik lagi, ya Allah berkehendak tidak sama antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Nah, balik lagi, kalau kita Rasulullah itu misalnya di Mekah dalam keadaan yang masih lemah,
Kalau beliau terang-terangan, pasti ada mudarat yang akan kembali kepada para sahabat. Masih sembunyi-sembunyi saja sudah ada sahabat yang disiksa, sudah ada sahabat yang kalau ketahuan itu akan disakiti oleh para kaum musyrikin. Oleh karenanya Rasulullah tidak melakukan yang namanya penyerangan atau invasi ketika berada di periode Mekah, karena memang apa? Karena memang beliau belum mendapatkan support itu. Dan ketika sudah mendapatkan support, akhirnya beliau lakukan nggak invasi itu? Dilakukan ketika masa Madinah, sudah umat muslim punya kekuatan, sudah mendapatkan pengikut yang banyak, sudah mendapatkan loyalitas dari kaum Ansor, punya kekuatan untuk mengimbangi dominasi dari kaum musyrikin Mekah. Akhirnya apa? Yo perang lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu salah satu bentuk muhasabatun nafsi kita ketika kita mau melakukan sesuatu. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, coba tanya pada diri kita. Yang paling utama sih tadi, apakah yang kita kerjakan itu memang lebih baik dikerjakan atau lebih baik tidak kita kerjakan? Dan yang kedua, apakah yang kita kerjakan itu memang kita kerjakan lillah atau lighoirillah? Kalau kita sudah bisa menjawab itu dengan jawaban yang sesuai, saya melakukan ini karena lillah, dan saya melakukan ini karena saya anggap kalau saya lakukan itu lebih baik dan lebih banyak manfaat dan maslahatnya dibanding saya tinggalkan, maka saya lakukan. Nah, kalau belum dapat jawaban seperti itu, maka kita tahan dulu, jangan lakukan apa yang ingin kita lakukan. Gitu. Itu bentuk muhasabatun nafsi kita sebelum apa? Sebelum yang namanya amal itu dikerjakan. Yang kedua, ada juga muhasabatun nafsi setelah amal itu dikerjakan. Yang harus kita jaga dari diri kita setelah kita mengerjakan amal itu apa saja sih? Yang pertama adalah ada amal-amal yang kita evaluasi dalam satu hari kita menjalani kehidupan kita. Jadi memang kalau memang bagusnya itu setiap hari kita punya muhasabah. Muhasabah di awal waktu dan muhasabah di akhir waktu. Di awal waktu untuk apa? Membuat rencana. Kira-kira saya mau ngapain aja hari ini? Dan apakah yang saya lakukan itu bermanfaat? Apakah yang saya lakukan itu akan menambah keimanan saya? Apakah yang saya lakukan itu akan memberikan dampak positif dalam orientasi akhirat saya? Apakah itu akan membawa kebaikan di hidup saya di akhirat nanti? Itu kita lakukan muhasabahnya di awal waktu. Di akhir waktu, setelah kita sudah menyelesaikan hidup kita dalam satu hari itu, kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Tadi saya sudah melakukan ini. Kalau kita melakukan ibadah, maka kita evaluasi ibadahnya sudah betul belum. Oh, ternyata belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Oh, karena ilmunya belum mantap. Maka apa? Kita punya follow up, kita punya tindak lanjut untuk apa? Mengilmui dengan lebih baik. Kita belajar gitu, karena kita nggak pengen ketidaksempurnaan amal yang sebelumnya kita lakukan itu terulang lagi. Nah, sebaliknya kalau kita ternyata qadarullah dalam hari itu tergelincir melakukan kesalahan, maka kita apa? Kita evaluasi itu juga. Kita beristighfar kepada Allah, kita menyampaikan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak awal kita sudah punya komitmen, kita akan menjaga hari ini selalu dalam ketaatan. Kalau sampai kebablasan, tandanya apa? Itu di luar kesengajaan kita. Gitu. Itulah makanya tadi pentingnya muhasabah di awal waktu. Kita memastikan nih, hari ini pokoknya saya komitmen mau taat. Apapun yang saya kerjakan harus saya bawa kepada ketaatan. Maka di akhir waktu ketika ya namanya manusia kan kadang tergelincir, maka apa? Kita punya kesempatan untuk beristighfar, kita punya kesempatan untuk bertaubat, kita punya kesempatan untuk mencoba memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena akan jadi masalah kalau kita tidak pernah mengevaluasi amal kita dan kita tahu banyak kekurangan di sana. Akhirnya apa? Nanti tagihannya di belakang. Gitu.
Yang paling susah adalah ketika kita mengerjakan kesalahan dan kita tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan. Maka kalau bisa setiap akhir waktu kita coba mengingat-ingat lagi. Dalam hari ini saya sudah melakukan apa saja. Saya sudah berkata apa saja. Saya sudah mengerjakan apa saja. Apakah yang saya kerjakan itu bermanfaat? Apakah yang saya kerjakan itu bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kalau belum, maka kita buru-buru beristighfar dan kita buru-buru apa? Kita perbaiki. Besok jangan sampai seperti itu lagi. Gitu. Sehingga apa sih yang akan kita dapatkan di akhir waktu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang kita dapatkan di akhir waktu itu adalah sisanya solusi dari bagaimana kita akan menjalani kehidupan di esok hari. Dan itu akan membuat kita lebih siap menjalani hari di esok hari. Nah, Bapak-bapak di sini mungkin punya kendaraan ya, gitu. Kalau kendaraannya setiap hari diperiksa kesehatannya, kira-kira besok punya kekhawatiran nggak kalau mau digunakan? Enggak. Gitu. Yang punya kekhawatiran adalah kalau kendaraannya dipakai terus tapi nggak pernah dicek, nggak pernah ada check up-nya. Tiba-tiba apa? Mogok. Tiba-tiba mesinnya panas. Karena apa? Nggak pernah dicek. Nah, hidup kita juga seperti itu. Kita harus selalu cek. Jangan sampai tadi sudah terlalu parah lalu kita baru sadar. Dan kita harus membayar itu semua gitu. Nah, kalau kita sudah potong dan sudah putus rantai kerusakan itu dari awal dengan muhasabatun nafs, maka kedepannya kita berharap hidup kita bisa kita jalani dengan apa? Dengan lebih baik. Karena dari awal kita sudah punya komitmen untuk berbuat baik, untuk membawa hari ini dalam ketaatan, dan di akhir waktu kita sudah mengevaluasi kalau ada kekurangan, maka kita coba sadari itu dan kita coba perbaiki di kemudian hari. Gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, saking pentingnya muhasabatun nafsi ini, bahkan ini menjadi salah satu nasihat yang sering dilontarkan antar para sahabat, di mana sahabat Umar bin Khattab misalnya seringkali menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, periksa diri kalian, perbaiki diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum kalian diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bahkan di ayat Al-Quran Allah sendiri juga menyampaikan kepada kita perintah untuk selalu punya kesadaran dan rasa waspada diri dalam amal yang kita kerjakan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia kerjakan hari ini sebagai persiapan untuk tanggung jawab hari esok. Enak gak kalau dari sekarang kita sudah beramal itu sudah baik, kedepannya enak gak untuk hisapnya? Enak. Dibanding kita lalai, dibanding kita tidak memperhatikan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih apa? Kasih tanggung jawab yang besar untuk kita pikul di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Maka jangan sampai kita tadi menjadi orang-orang yang apa? Wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini sampai jam berapa Pak Tris? 2 menit lagi. Baik. Alhamdulillah. Cepet ya Pak. Enggak terasa kalau udah mau begitu. Baik. Jadi begitu Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah bahwa hidup kita itu dalam mengerjakan ibadah ada bagian dari diri kita yang akan selalu mengajak kita untuk santai dan menjauhi ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan itu butuh mujahadah. Dalam diri kita itu ada yang pengen udah nggak usah, ngapain susah-susah, ngapain sulit-sulit. Nah itu namanya nafsu. Nah sikap kita terhadap nafsu kita adalah kita harus mengawasi, menjaga, memuhasabahi agar dia selalu berada di bawah ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti akan berakibat atau akan berimplikasi dengan amal yang kita kerjakan.
Maka tadi cara-cara kita untuk memuhasabahi diri, harapannya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu benar-benar keluar dari kesadaran bahwa diri kita adalah manusia yang punya satu tugas utama, yaitu apa? Beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah, mohon maaf, yang sifatnya mubah, tapi kita tetap berupaya bahwa amalan mubah itu kita bawa dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berharap setiap waktu dalam hidup kita itu berisi ketaatan, berisi ketundukan, berisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapannya di akhir hidup kita nanti kita mendapatkan hisab yang ringan dan juga mendapatkan husnul khotimah, karena setiap hari kita jalani kita berupaya untuk memperbaiki apa yang sudah kita kerjakan dalam hari-hari yang sudah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah setiap ketaatan yang kita kerjakan, menguatkan kita, memberikan kita kemauan, memberikan kita kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk untuk selalu bisa memuhasabahi diri kita, sehingga ketika kita sudah keluar dari dunia ini kita berharap keluar dengan keadaan yang terbaik, dengan hisab yang ringan. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah menerima ibadah kita semua, menerima ibadah Ramadan kita semua, dan kita semua keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang